Dalam video sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa proses fasilitasi harus memudahkan kelompok untuk mencapai tujuannya. Wah, bagaimana tuh caranya? Yuk kita cermati di video ini. Fasilitasi dijalankan melalui suatu proses yang dirancang sesuai dengan tujuan percakapannya. Ingat, rancangan proses bertujuan mempermudah pembahasan oleh anggota kelompok. Untuk membantu merancang proses, tujuan fasilitasi dapat diubah menjadi sebuah pertanyaan kunci pertemuan. Misalnya, tujuan pertemuan adalah menyusun rencana kegiatan MPLS yang akan datang. Pertanyaan kunci dari pertemuan tersebut bisa kita rumuskan sebagai berikut. Seperti apa konsep kegiatan MPLS kita tahun ini? Untuk memudahkan proses diskusi, pertanyaan tersebut perlu dibongkar sehingga bisa menjadi percakapan terstruktur yang runtut. Apa manfaatnya? Pertama, diskusinya akan terasa lebih mudah karena pertanyaan dimulai dari hal-hal yang lebih sederhana, bergerak menjadi semakin analitis. Kedua, ada satu topik yang dibahas pada suatu saat, sehingga diskusi tidak simpang siur. Ketiga, diskusi bergerak secara logis dan alamiah sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan. Mari kita perhatikan contoh pada adegan berikut. Selamat siang rekan guru semuanya. Selamat siang, Bu. Kita bertemu siang ini karena Ibu Bapak adalah tim kecil persiapan MPLS tahun ini. Tugas tim kecil adalah menyiapkan kerangka acuan kegiatan. Siang ini kita akan diskusi pertama mengenai persiapan MPLS tahun ini. Tujuan diskusi ini adalah mengumpulkan ide awal MPLS. Harapannya hasil diskusi ini bisa kita sampaikan kepada kepala sekolah dan beliau menyetujuinya. Untuk keteraturan pembahasan, diskusi akan mengambil alur sebagai berikut. Pertama, seperti apa pengalaman kita MPLS tahun-tahun sebelumnya atau paling tidak tahun lalu. Kedua, apa pendapat para stakeholder dengan MPLS yang demikian dan mengapa mereka mengatakan demikian. Ketiga, apa yang ingin kita perbaiki ke depannya. Terakhir, apa langkah kita selanjutnya untuk persiapan MPLS-nya. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai agendanya? Tidak, Bu. Siap, Bu. Bisa dilanjut. Baik, mari kita bicarakan MPLS tahun sebelumnya. Siapa ya yang banyak terlibat tahun lalu? Mungkin Pak Aan dulu, Bu. Beliau adalah ketua panitia tahun lalu. Oh iya, baik Pak Aan, silakan mulai bercerita. Baik, Bu Ari, terima kasih. Bapak, Ibu, saya mulai dari temanya dulu ya. Jadi, belakangan ini arahan dari dinas adalah membuat MPLS dengan tema yang lebih spesifik. Jadi nantinya kegiatan-kegiatan atau materi yang akan disampaikan nyambung dengan materi ini. Harapan saya nanti kita bisa berkolaborasi dengan beberapa cabang ekskul dan juga program-program Adiyata serta Sahati. Silakan Bu Sarah. Ya, Bu Ari, terima kasih. Saya lupa ingat bagaimana waktu itu pemilihan temanya ya Pak Aan? Oh iya Bu Sarah, di tahun pertama itu pertimbangan pemilihan temanya adalah perlunya memotivasi siswa baru menetapkan tekad di awal sebelum mereka bersekolah di sini. Jadi nantinya supaya bisa memilih cara belajar atau aktivitas yang cocok buat mereka. Baik, kita sudah menyamakan persepsi tentang beberapa hal terkait MPLS. Sudah kita catat di sini ya. Kalau begitu, mari kita masuk ke agenda kedua. Mari kita gunakan tabel seperti ini. Kita mau berdiskusi hal-hal yang menurut stakeholder sudah baik atau membuat mereka puas dan senang, serta mengapa. Demikian pula, apakah ada yang masih kurang memuaskan dan mengapa. Oke, baik. Kita sudah mengidentifikasi hal-hal yang kita anggap baik dan kurang baik. Mari kita masuk ke agenda ketiga.
Belajar dari tahun lalu, kini saatnya kita mendiskusikan lebih dalam perbaikan atau konsep umum dari MPLS tahun ini. Mari kita bahas satu persatu. Baik, karena pertemuan kita sudah selesai, mari kita tentukan tindak lanjut dari pertemuan ini. Menurut Bapak Ibu, apa tindak lanjut tim ini ke depannya? Baik, ini ya tindak lanjutnya. Alhamdulillah pertemuan sudah selesai. Alhamdulillah. Dari video tadi, mudah-mudahan mulai tergambar ya bagaimana sebuah percakapan terstruktur terjadi. Dalam contoh tersebut, sebenarnya fasilitator menggunakan kerangka tertentu dalam merancang proses sesinya yang terdiri dari 4 babak. Mari kita dalami keempat babak yang dimaksud. Pertama, babak identifikasi fakta, yakni penyampaian fakta-fakta objektif yang perlu diketahui dan disamakan persepsinya lebih dulu di antara audiens. Ini adalah babak ketika fasilitator bertanya, seperti apa pengalaman kita dalam MPLS sebelumnya di sekolah-sekolah kita? Kedua, babak identifikasi emosi, yakni babak melakukan identifikasi perasaan yang timbul dalam stakeholder terkait fakta yang dibahas, serta mengapa demikian. Pada babak ini, fasilitator bertanya, bagaimana pendapat para stakeholder dengan MPLS yang demikian, mengapa mereka mengatakan demikian? Ketiga, babak penalaran, yakni analisis terhadap fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan tujuan diskusinya. Babak ini dipandu oleh fasilitator dengan pertanyaan, apa yang ingin kita perbaiki ke depan? Keempat, babak keputusan yang terkait dengan tindak lanjut pertemuan, rekomendasi, atau rencana ke depan. Dalam diskusi di atas, pertanyaan babak ini adalah, apa langkah kita selanjutnya untuk persiapan MPLS-nya? Nah, Ibu Bapak, demikianlah contoh bagaimana percakapan fasilitasi dilakukan. Semoga contoh tadi memberikan gambaran mengenai struktur dan kerangka sebuah pertemuan dengan fasilitasi. Ada banyak lagi kerangka diskusi yang bisa dipelajari atau bahkan dikembangkan sendiri. Selamat mencoba!